Bisa jadi, selama ini kamu merasa harus banyak bicara agar dianggap cerdas, harus tampil dominan agar dihormati, harus menjelaskan semuanya agar tak disalahpahami. Tapi semakin kamu mencoba menjelaskan dirimu, dunia justru semakin tidak mendengar. Sementara itu, ada orang-orang yang tak banyak bicara, tapi justru menguasai ruangan. Mereka diam, tapi semua memperhatikan. Mereka tidak menjelaskan apa-apa, tapi semua patuh, semua segan. Dan yang lebih aneh lagi, mereka tidak memaksa. Mereka hanya ada, dan keberadaannya cukup untuk menggeser arah pembicaraan, bahkan arah keputusan. Bisa jadi kamu pernah berada di ruangan yang sama dengan orang seperti itu. Dan kamu bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang mereka miliki, yang aku tidak punya? Jawabannya bukan tentang otot, bukan soal jabatan, dan bukan pula tentang seberapa lantang suaramu. Jawabannya adalah ini: kontrol atas energi dan kesadaran diri yang nyaris tak terlihat. Mereka telah menaklukkan satu hal yang sulit dikuasai manusia modern. Diam yang mengancam, tapi tenang. Filsuf Friedrich Nietzsche pernah berkata, semua hal dalam hidup harus dijalani dalam diam dan rahasia. Bukan karena kita pengecut, tapi karena kekuatan yang paling murni tidak perlu pembuktian. Ia hanya butuh ruang untuk tumbuh dalam sunyi. Dalam dunia yang semakin bising hari ini, keheningan justru menjadi kekuatan yang langka. Dan karena itu, sangat berbahaya. Kita akan masuk ke teknik-teknik konkret, mulai dari bagaimana berjalan seperti ancaman yang tak perlu bersuara, mengendalikan suasana, hingga membaca psikologi orang tanpa membuka mulut sedikit pun. Kita juga akan belajar bagaimana Nietzsche yang pernah menyebut dunia ini sebagai panggung kehendak kuasa, melihat diam bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai bentuk dominasi yang paling bersih dari ego. Dan ya, ini bukan sekadar teori. Penelitian neurologis modern menunjukkan bahwa dalam situasi sosial, keheningan yang kuat bisa mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, memicu ketenangan dalam diri dan kekacauan dalam orang lain. Inilah mengapa dalam situasi krisis, orang yang paling ditakuti adalah yang tidak bereaksi. Karena dalam dunia yang memuja reaksi cepat, orang yang memilih tidak bereaksi adalah orang yang paling sulit diprediksi. Dan manusia takut pada yang tak bisa ditebak. Karena otak reptil kita, bagian paling purba dari pikiran kita, selalu mengasosiasikan ketidakpastian dengan bahaya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan aku mengajakmu menyimak sampai akhir. Karena setiap poin yang akan kamu dengar nanti bukan hanya strategi sosial, tapi juga seni bertahan hidup di dunia yang kian brutal secara psikologis. Pastikan kamu berlangganan, karena kita akan terus membongkar perspektif-perspektif yang tidak sekadar menarik, tapi juga membebaskan. Mari kita mulai. Poin pertama, berjalan. Seperti ancaman, aura diam yang mengintimidasi. Kamu tahu apa yang membuat seekor singa disegani di tengah sabana? Bukan aumannya, tapi caranya berjalan. Tenang, tidak terburu-buru, tapi jelas. Semua tahu dia penguasa. Tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membuktikan apapun. Dan anehnya, semua makhluk, dari rusa sampai predator lain, memberi jalan. Manusia sebenarnya tak jauh beda. Kita membaca bahasa tubuh jauh lebih cepat daripada kita memproses kata-kata. Dalam situasi sosial, otak kita bereaksi terhadap postur, irama langkah, dan kontak mata, bahkan sebelum orang itu sempat memperkenalkan diri. Dan jika kamu berjalan dengan cara tertentu, tegak, stabil, penuh kesadaran, kamu bisa menanamkan rasa waspada dalam diri orang lain, tanpa harus mengatakan satu kata pun. Kamu pernah bertemu seseorang seperti itu, kan? Dia masuk ruangan, tak banyak bicara, tapi semua langsung mengalihkan perhatian. Ada sesuatu dari cara dia melangkah, dari bagaimana dia tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak lamban. Dari caranya tidak menunduk, tapi juga tidak menatap dengan sombong. Hanya ada satu energi yang terpancar. Aku tahu siapa diriku, dan kamu sebaiknya tidak mencoba mengacaukannya. Ketenangan itu mengintimidasi. Tapi kenapa? Karena tubuh kita,
yang mewarisi ribuan tahun insting bertahan hidup, merespons sinyal semacam itu secara otomatis. Otak reptil kita, bagian purba yang tugasnya hanya satu: bertahan, mendeteksi dominasi bukan dari suara keras, tapi dari keheningan yang tegas, dari langkah yang tak gentar, dari tatapan yang tidak mencari persetujuan. Orang yang terlihat terlalu gelisah, terlalu banyak gerak, atau terlalu tergesa, seringkali dibaca sebagai lemah. Tapi yang diam, yang tidak menjelaskan dirinya, yang tidak mencari pengakuan, itulah yang paling tak terduga. Dan dalam dunia sosial, yang pada dasarnya adalah medan perebutan ruang, perhatian, dan dominasi yang tak terduga, selalu menimbulkan rasa gentar. Itulah kenapa banyak pemimpin besar, jenderal, bahkan tokoh spiritual selalu memperlihatkan aura yang sama. Aura tenang. Tapi bukan tenang yang pasif, ini tenang yang aktif. Seperti mata air yang tenang di permukaan, tapi menyimpan arus deras di bawahnya. Kamu bisa melatih ini. Bukan dengan pura-pura menjadi orang lain, tapi dengan membentuk kesadaran fisik dan mental yang saling menyatu. Mulai dari postur, tegap tapi tidak kaku. Bahu terbuka, kepala sedikit tegak, dagu netral. Ini bukan soal gaya. Ini tentang memberi sinyal ke otakmu sendiri. Aku tidak sedang terancam. Dan saat tubuhmu percaya kamu aman, otak orang lain pun akan membaca bahwa kamu adalah figur yang dominan secara alami. Langkah pun harus punya irama, tidak perlu cepat. Justru, dalam banyak situasi sosial, langkah yang terlalu cepat mencerminkan kegelisahan. Tapi bukan juga lambat berlebihan. Langkah yang terlalu lambat bisa terbaca sebagai arogansi jika tidak disertai kesadaran energi ruang. Jadi yang kamu butuhkan adalah kehadiran. Langkah yang terasa punya arah, bukan sekadar bergerak. Tatapan mata? Ini bagian krusial. Kontak mata bukan tentang menatap tajam, tapi tentang tidak menghindar. Mata yang jujur, tidak sibuk mencari perhatian, tapi cukup kuat untuk tidak takut dilihat. Lalu gestur tubuh. Orang yang menguasai ruang tidak banyak bergerak, karena gerakan berlebih memberi pesan. Aku butuh kamu melihatku. Tapi diam, yang disadari, memberi pesan sebaliknya. Aku tidak butuh kamu melihat, tapi kamu akan melihat juga. Ini bukan tentang sombong. Ini tentang kendali. Dan kendali tidak bisa dipalsukan. Ia hanya bisa dibangun dari dalam. Tapi mungkin kamu bertanya, bagaimana kalau aku bukan tipe orang yang percaya diri? Yang dari kecil selalu dianggap pendiam, pemalu, bahkan tak terlihat? Justru itu kekuatanmu. Karena dari sana, kamu bisa membangun kekuatan diam yang sesungguhnya. Orang yang sudah biasa dianggap remeh. Jika suatu hari berdiri tegak dan melangkah tanpa ragu, dunia akan diam sebentar untuk memerhatikannya. Karena transformasi selalu menarik perhatian. Bayangkan seseorang yang dulu tidak dianggap, selalu menunduk, selalu minta izin. Tapi hari ini, dia melangkah ke ruang yang sama, dengan tubuh yang sama, tapi sikap yang berbeda. Dia tak meminta ruang, tapi ruang itu memberinya tempat secara alami. Apa yang berubah? Bukan dunia, tapi cara dia membawa dirinya. Dan dunia hanya merespons itu. Nietzsche menyebutnya will to power, kehendak untuk menguasai, bukan orang lain, tapi diri sendiri. Karena siapapun bisa berteriak untuk menutupi ketakutan. Tapi butuh kekuatan sejati untuk tetap diam dan tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Dan yang paling menakutkan dari semua itu adalah saat orang lain sadar bahwa kamu bisa saja marah. Tapi kamu memilih tidak. Kamu bisa saja bicara banyak. Tapi kamu memilih diam. Kamu bisa saja menuntut pengakuan. Tapi kamu tahu siapa dirimu. Dan itu sudah cukup. Di titik itu, kamu tak lagi butuh panggung, karena kamu sudah menjadi panggungnya. Ingat ini baik-baik, kamu tidak perlu jadi yang paling keras untuk didengar. Kadang, justru yang paling sunyi adalah yang paling diingat. Poin kedua, mengendalikan energi dalam ruangan. Pernah nggak kamu masuk ke suatu ruangan dan langsung merasa,
Berbeda, entah kenapa suasananya tegang atau justru hangat. Padahal belum ada yang bicara, hanya ada kehadiran, dan kamu bisa merasakannya. Energi dalam ruangan itu nyata, bukan mistik, bukan juga halu. Ini tentang atmosfer yang terbentuk dari bagaimana orang-orang di dalamnya membawa dirinya. Dan menariknya, hanya satu orang bisa menggeser seluruh energi itu. Termasuk kamu. Setelah sebelumnya kita bicara tentang bagaimana cara berjalan bisa jadi senjata, sekarang kita bahas bagaimana kehadiran kamu sendiri bisa jadi pusat gravitasi, tanpa kata-kata, tanpa perlu berdiri di panggung. Cukup dengan hadir secara utuh. Ada satu hal yang sering dilupakan orang. Manusia bukan hanya makhluk logika. Kita ini sistem emosional yang kompleks. Bahkan sebelum otak berpikir, tubuh kita sudah merespons lebih dulu. Saat seseorang masuk ke ruangan dengan energi yang padat, entah karena percaya dirinya, ketenangannya, atau justru tekanan batinnya, kita bisa langsung merasa sesuatu. Kamu pasti pernah merasakannya. Misalnya, kamu lagi nongkrong santai, lalu datang seseorang yang diam-diam saja tapi bikin semua jadi kikuk. Atau sebaliknya, ada orang yang kalau hadir, langsung bikin ruangan lebih tenang, lebih terkendali. Nah, itu yang kita sebut sebagai kemampuan mengatur energi. Ini bukan sulap, tapi ini ilmu yang bisa dilatih. Dan sebenarnya ini sangat primal. Kita semua punya semacam sensor purba dalam diri kita, sistem limbik dan otak reptil, yang terus-menerus membaca sinyal bahaya, dominasi, ketenangan, dan stabilitas. Kalau kamu bisa menguasai sinyal-sinyal ini, kamu nggak cuma bisa bertahan, kamu bisa memimpin. Tanpa satupun kata keluar dari mulutmu. Bayangkan kamu masuk ke ruang rapat. Semua orang sibuk dengan laptop dan catatannya. Tapi saat kamu masuk, sebagian langsung menoleh. Ada yang membereskan duduknya, ada yang jadi lebih tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu karena kamu tidak hanya membawa tubuhmu. Kamu membawa energi. Dan energi itu berasal dari kesadaran dirimu. Untuk bisa mengendalikan energi dalam ruangan, kamu harus mulai dari dalam. Tidak bisa dibuat-buat. Karena kalau palsu, tubuhmu akan bocor. Dan orang lain akan merasa aneh, bahkan jijik secara tidak sadar. Tapi kalau kamu benar-benar selaras, orang akan diam, bukan karena takut, tapi karena mereka merasa harus mendengarkan, meskipun kamu belum bicara. Ini tentang kehadiran. Dan kehadiran itu seperti medan magnet. Bayangkan neuron cermin yang dimiliki otak manusia. Fungsinya sederhana, meniru dan menyerap. Kalau kamu gelisah, orang lain ikut gelisah. Kalau kamu tenang, mereka ikut menenangkan diri. Kamu tidak perlu menyuruh siapapun diam. Cukup kamu yang tenang, dan ruangan akan ikut mengikuti. Dalam budaya kita, sering ada istilah auranya beda. Dan itu benar. Aura yang dimaksud bukan cahaya gaib, tapi pancaran energi sosial yang datang dari keteguhan batin. Dalam budaya Timur, keheningan bukan kelemahan, justru sebaliknya. Ia tanda bahwa seseorang tidak sedang mencari panggung, dan orang yang tidak butuh panggung, justru yang paling diperhatikan. Nietzsche pernah mengatakan, kekuasaan tertinggi bukan datang dari dominasi fisik, tapi dari pengaruh. Dan pengaruh paling halus, yang paling dalam, yang paling lama bertahan, adalah yang tidak pernah berisik. Tapi bagaimana cara melatihnya? Pertama, kamu harus hadir penuh. Bukan sekadar fisik, tapi mental dan emosimu juga. Jangan biarkan pikiranmu melayang. Nafasmu adalah jangkar. Ketika kamu mulai gelisah, tarik nafas pelan, dan biarkan tubuhmu kembali sadar. Kamu di sini, kamu cukup. Kamu tidak perlu memaksa. Kedua, perhatikan postur. Orang yang menguasai ruangan selalu tegak, tapi tidak kaku. Bahunya terbuka, bukan defensif. Matanya stabil, tapi tidak menantang. Ia melihat, bukan menatap. Ia mendengar, bukan menunggu giliran bicara. Dan yang paling penting, ia tidak berusaha memikat,
Karena ia tahu, magnet tidak butuh rayuan. Ketiga, kendalikan ritme energimu. Jangan biarkan situasi luar mendikte kecepatannya. Kalau ruangan riuh, tetap tenang. Kalau orang lain gugup, tetap stabil. Karena dalam situasi sosial, orang cenderung mengikuti energi yang paling konsisten. Kamu tahu kenapa pemimpin sejati kadang tidak perlu berbicara panjang? Karena ia tahu bahwa energinya cukup bicara. Dan tubuh manusia, bahkan sebelum otak bisa mengartikan makna, sudah lebih dulu memberi sinyal. Ikut dia. Kita sering salah kaprah. Mengira untuk bisa menguasai situasi, kita harus banyak bicara. Padahal, banyak bicara justru bisa menunjukkan kurangnya pengaruh. Orang yang punya kekuasaan sejati, seringkali tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Kita semua pernah kenal orang seperti itu. Bisa jadi guru, atasan, orang tua, atau bahkan teman. Mereka yang kalau duduk, suasana jadi beda. Yang kalau masuk, semua orang langsung sadar. Dan kalau mereka bicara, seluruh ruangan hening bukan karena takut, tapi karena merasa, ini penting. Kamu bisa jadi orang itu. Tapi bukan dengan berpura-pura, bukan dengan acting jadi tenang, tapi dengan menyelam ke dalam dirimu sendiri. Apa yang kamu bawa saat kamu masuk ke tempat baru? Apakah kamu datang untuk menegaskan dirimu, atau kamu cukup hadir dan membiarkan energi yang bekerja? Satu hal lagi, kalau kamu bisa mengubah suasana hanya dengan berdiri, kenapa harus repot membujuk? Kenapa harus menjelaskan panjang lebar? Kehadiran yang otentik, yang penuh kesadaran, ketegasan, dan kedamaian dalam akan selalu jadi sumber kekuatan paling mendalam. Tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari dalam semalam, tapi bisa dilatih. Sedikit demi sedikit. Mulai hari ini, coba sadari. Saat kamu masuk ruangan, apa yang kamu bawa? Apakah kamu mengisi ruangan itu, atau malah kamu larut ke dalam kebisingannya? Karena pada akhirnya, mengendalikan energi ruangan bukan tentang menguasai orang, tapi tentang menguasai dirimu sendiri. Dan itu adalah kekuasaan sejati. Poin ketiga, diam strategis. Mengapa kekuatan sejati justru tidak banyak bicara? Kamu pasti pernah berada di sebuah ruang diskusi, atau bahkan sekadar nongkrong biasa, di mana semua orang berebut bicara. Suara tumpang tindih, ego bertabrakan. Setiap orang ingin terdengar, ingin menunjukkan dirinya paling tahu, paling tangguh, paling benar. Tapi di antara semua itu, ada satu orang yang justru tidak berkata apa-apa. Duduk tenang, tak menyela, bahkan tak tergesa menanggapi. Anehnya, justru orang itu yang mencuri perhatianmu. Bukan karena ia paling keras, tapi karena ia paling misterius, paling terkendali. Kenapa? Karena diam bukan kekosongan, diam adalah pilihan, diam adalah strategi. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kehadiran yang kuat bisa mengubah arah ruangan. Tapi keheningan yang dipilih secara sadar, di saat semua orang kehilangan kendali, adalah bentuk kekuasaan psikologis paling halus, tapi paling dalam. Nietzsche menyebut ini sebagai wujud tertinggi dari will to power. Kehendak untuk menguasai, bukan dengan kata-kata, tapi lewat kendali atas diri sendiri. Dan tidak ada kendali yang lebih besar dari memilih diam. Saat kamu tahu, kamu bisa menghancurkan hanya dengan satu kalimat. Tapi kita hidup di dunia yang mengagungkan kebisingan. Budaya kita sering menyamakan keberanian dengan siapa yang paling cepat bicara, paling keras mengkritik, paling sering tampil. Padahal, dalam realitas sosial yang lebih dalam, kekuatan sejati justru berada di tangan mereka yang tidak merasa perlu menjelaskan siapa dirinya. Sekarang, pikirkan baik-baik. Pernah nggak kamu bicara terlalu banyak hanya karena takut kehilangan kendali atas situasi? Kamu merasa harus meluruskan segalanya, membela diri, menjelaskan posisi, memastikan semua orang tahu maksudmu baik. Tapi semakin kamu bicara, semakin energi dalam dirimu terkuras.
Dan ironisnya, semakin banyak kamu bicara, semakin mereka tak mendengarkan. Sebaliknya, orang yang diam, yang tidak tergesa merespons, justru ia yang mereka mulai perhatikan, bahkan ditakuti. Kenapa itu bisa terjadi? Karena otak manusia tidak nyaman dengan ketidakpastian. Sistem limbik kita yang bertugas mengatur emosi dan respons bertahan hidup langsung aktif ketika ada sesuatu yang tidak bisa ditebak. Dan keheningan, apalagi dari seseorang yang biasanya aktif, adalah bentuk ketidakpastian tertinggi. Otakmu mulai berspekulasi. Ada apa? Apa yang dia pikirkan? Apa yang akan dia lakukan? Dan disitulah letak kekuatannya. Seseorang yang mampu menahan diri untuk tidak bereaksi saat emosinya dipancing adalah seseorang yang sangat berbahaya. Tapi bukan berbahaya dalam arti merusak. Bahaya karena dia bisa membaca lebih banyak dari yang kamu sangka. Karena dia tidak sibuk berbicara. Dia sedang menganalisis. Karena dia tidak sibuk tampil. Dia sedang menyerap semuanya. Dan saat dia akhirnya bicara, satu kalimatnya bisa meruntuhkan 20 menit ocehanmu. Jadi bagaimana kamu bisa menjadi sosok seperti itu? Bagaimana kamu bisa menjadikan diam sebagai kekuatan yang membungkam ruangan? Mulailah dari kesadaran. Kamu tidak harus selalu membalas. Tidak semua serangan perlu jawaban. Kadang, justru diam membuat lawanmu kehilangan arah. Ingat, ketika seseorang memancing emosimu dan kamu menolak memberi reaksi, kamu sedang mematahkan kontrol mereka atasmu. Lalu, bangun ketahanan batin. Kalau kamu sering merasa ingin bicara karena cemas tak dianggap, itu artinya kamu belum berdamai dengan kebutuhanmu untuk diakui. Dan diam bukan akan berhasil kalau dasarnya masih ingin disukai. Diam hanya bekerja kalau kamu benar-benar tenang di dalam. Kalau kamu tahu, pengakuan tidak perlu dicari, hanya perlu ditunggu. Karena orang yang layak dihormati tidak akan pernah memohon didengarkan. Kemudian, latih pendengaran aktif. Ini bukan sekadar tidak bicara. Ini tentang menyimak secara penuh, mengamati detail, bahasa tubuh, getaran suara, energi yang tak terlihat. Karena saat kamu benar-benar mendengarkan, kamu tahu kapan harus bicara. Dan kamu tahu, semakin sedikit kamu bicara, semakin besar bobot dari kalimat yang akhirnya keluar dari mulutmu. Coba kamu lihat orang-orang besar dalam sejarah. Pemimpin, panglima perang, pendiri peradaban, revolusioner. Mereka tidak dikenal karena cerewet. Mereka dikenal karena saat mereka bicara, dunia diam. Dan itu bukan karena suaranya paling keras, tapi karena mereka tahu kapan harus diam dan kapan harus menghancurkan dengan satu kata. Jadi disinilah kuncinya. Diam bukan untuk lari. Diam bukan karena takut. Diam bukan karena kamu tidak punya jawaban. Justru karena kamu punya banyak, tapi memilih tidak membocorkannya sembarangan. Kamu punya kendali. Kamu punya amunisi, tapi kamu simpan. Dan itu yang bikin mereka takut. Karena orang yang tidak bisa ditebak adalah orang yang tak bisa dijinakkan. Mulai sekarang, jangan buru-buru merespons. Jika kamu sedang ditekan, dicela, dipancing, biarkan keheninganmu yang menjawab. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu terlalu tinggi untuk ikut tenggelam dalam lumpur yang sama. Dan satu hal lagi yang perlu kamu pegang. Kalau satu kalimat bisa memecah suasana, tapi satu diam bisa mengendalikan seluruh ruangan, kamu masih mau terus ribut demi terlihat benar? Kamu sudah tahu jawabannya. Poin keempat, 3 pilar ganas Nietzsche untuk dominasi mental. Bayangkan ini, kamu masuk ke ruangan, tidak mengatakan apa-apa, tidak menjabat tangan siapapun, bahkan tidak menatap siapa-siapa terlalu lama. Tapi suasana mulai berubah. Seseorang meluruskan duduknya. Seseorang lainnya mulai merapikan pakaiannya. Dan beberapa orang mencuri pandang ke arahmu, tapi cepat-cepat memalingkan wajah begitu kamu melihat balik. Bukan karena kamu berbicara,
tapi karena kamu hadir. Dan itu bukan kebetulan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ketika kamu tahu bagaimana berjalan dengan ancaman, menghadirkan energi ke dalam ruangan, dan memilih diam secara strategis, kamu sudah membangun pondasi pengaruh. Tapi untuk benar-benar mendominasi, bukan hanya tampil kuat, tapi mendalam kuat, ada 3 pilar brutal namun elegan yang diajarkan oleh Nietzsche. 3 prinsip yang kalau kamu pahami, kamu tidak perlu lagi suara untuk menaklukkan siapapun. Yang pertama, pengendalian diri adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Banyak orang berpikir, kekuasaan datang dari kemampuan mengendalikan orang lain. Padahal, itu baru kulitnya. Nietzsche percaya, bentuk dominasi paling murni justru muncul ketika kamu berhasil mengendalikan dirimu sendiri. Saat kamu bisa duduk di tengah hinaan dan tidak bereaksi. Saat kamu bisa menatap mata lawanmu tanpa emosi. Saat kamu bisa melihat seseorang mencoba merobohkan harga dirimu. Dan kamu hanya tersenyum diam. Karena saat kamu tidak terpengaruh, kamu membuat mereka kehilangan senjata. Kontrolmu atas emosi dan responsmu sendiri adalah tanda bahwa kamu tidak tunduk pada insting yang reaktif. Dan otak reptil orang lain akan langsung mengenali. Kamu bukan lawan yang mudah dibaca. Bukan musuh yang bisa dipancing. Kamu batu karang yang tidak bergerak. Yang kedua, menciptakan nilai sendiri dan menggugat nilai lama. Nietzsche menyebutnya transvaluasi nilai. Artinya begini, dunia ini punya aturan, norma, standar. Tapi tidak semuanya cocok untuk semua orang. Banyak orang patuh pada nilai yang tidak pernah mereka pertanyakan. Tapi kamu, kalau ingin mendominasi secara mental, kamu harus berani menciptakan nilaimu sendiri. Orang yang punya nilai sendiri tidak bisa digoyahkan dengan hinaan atau pujian. Dia tidak hidup dari validasi luar. Dia menilai dirinya dengan ukuran yang dia ciptakan sendiri. Dan inilah yang bikin orang seperti ini menakutkan, karena mereka tidak sedang ikut permainan orang lain. Mereka membuat aturannya sendiri. Ketika kamu berani bertindak berdasarkan nilai-nilai yang kamu ciptakan dari pengalaman dan refleksi hidupmu sendiri, kamu menciptakan standar yang orang lain tidak bisa sentuh. Mereka bisa mencoba menjatuhkanmu, tapi kamu tidak bermain di arena mereka. Dan itu sangat mematikan secara psikologis. Dan yang ketiga, menjadi sosok yang melampaui, bukan sekadar bertahan. Nietzsche menyebutnya Übermensch, manusia unggul, bukan dalam artian sombong atau arogan, tapi seseorang yang telah melampaui luka, sistem, dan kebisingan dunia. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan, karena kamu sudah menjadi. Kamu tidak lagi reaktif, karena kamu memilih untuk merespons dengan sadar. Kamu bukan bagian dari kerumunan. Kamu adalah poros di mana kerumunan mulai berputar. Pernah kamu merasa takluk oleh seseorang yang tidak memaksakan apapun padamu, tapi entah kenapa kamu ingin mengikuti arah mereka? Ingin mendengar pendapat mereka? Padahal mereka tidak sedang mencoba mengesankanmu. Mereka hanya utuh, penuh, tidak bolong. Dan manusia secara naluriah tunduk pada keteguhan. Karena dalam dunia yang labil, yang teguh akan selalu terlihat seperti pemimpin. 3 pilar ini, pengendalian diri, penciptaan nilai sendiri, dan menjadi sosok yang melampaui, adalah jalan panjang. Ini bukan sesuatu yang kamu bisa latih seminggu dan jadi. Tapi kalau kamu mulai hari ini, efeknya tidak hanya akan kamu rasakan di pikiranmu, tapi juga direspons orang-orang di sekitarmu. Kamu tidak perlu bilang, aku berkuasa. Kamu tidak perlu menulis, aku kuat. Karena mereka akan merasakannya dari caramu duduk. Cara kamu diam. Cara kamu memandangi mereka tanpa tergesa, tanpa takut, tanpa haus akan penerimaan. Dan kamu tahu apa yang lebih mengerikan dari orang yang berbicara untuk menang? Orang yang tidak perlu berbicara, karena dia sudah menang. Dominasi mental tidak berarti kamu menaklukkan dengan kekerasan atau manipulasi.
Ini tentang menjadi pusat gravitasi di mana orang lain tertarik. Bukan karena kamu menarik mereka, tapi karena kamu tidak butuh mereka. Dan manusia, pada akhirnya, lebih tunduk pada yang tidak membutuhkan daripada pada yang memohon untuk diterima. Bayangkan seseorang yang dulu rapuh, mudah marah, reaktif, penuh butuh validasi. Lalu ia diam, belajar tenang, belajar memilih nilai hidupnya sendiri, dan suatu hari ia tidak lagi ingin membuktikan apapun. Hari itu, dunia mulai menganggapnya pemimpin, bukan karena dia menunjuk dirinya sendiri, tapi karena orang lain tak bisa mengabaikannya lagi. Kalau kamu bisa membuat orang ragu atas keyakinannya sendiri hanya dengan tatapan yang diam, kamu sudah berjalan di jalan Nietzsche. Kalau kamu bisa menghancurkan mental lawan hanya dengan hadir, kamu sudah mempraktikkan kehendak berkuasa yang tak butuh suara. Pertanyaannya tinggal satu. Masihkah kamu berpikir kekuasaan butuh volume? Poin kelima. Membaca orang seperti buku, tanpa perlu berkata apa-apa. Pernah nggak kamu merasa waspada ke seseorang, bahkan sebelum mereka buka suara? Atau kamu langsung nyaman dengan orang lain, hanya karena cara mereka menatapmu? Itu bukan perasaan aja. Itu sinyal yang ditangkap oleh otakmu, dan itu nyata. Tanpa kamu sadari, kamu sedang membaca mereka. Membaca bahasa tubuh mereka. Membaca diamnya. Dan kamu bisa melatih itu sampai jadi kekuatan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kekuatan tidak selalu datang dari suara yang lantang, dari argumentasi yang rumit, atau dari status yang ditampilkan. Kekuatan sejati justru muncul ketika kamu bisa mengenali apa yang sebenarnya terjadi. Bukan dari apa yang orang katakan, tapi dari apa yang mereka sembunyikan. Dan seringkali hal itu tertulis jelas di wajah mereka, di tangan mereka, di jeda napas mereka. Membaca orang seperti buku bukan sihir. Ini kemampuan alami yang kita semua punya sejak kecil. Otak kita dirancang untuk bertahan hidup. Sistem limbik kita, bagian otak primitif yang bertanggung jawab atas insting bertahan, terlatih untuk membaca bahaya tanpa perlu konfirmasi. Kalau seseorang tersenyum tapi matanya tidak ikut tersenyum, kamu bisa merasa ada yang janggal. Kalau seseorang bilang, "Nggak apa-apa," tapi rahangnya kaku dan bahunya tegang, kamu bisa langsung tahu, itu bohong. Pertanyaannya, kenapa kita sering mengabaikan intuisi itu? Karena kita diajarkan untuk terlalu percaya kata-kata. Padahal, seperti yang ditemukan oleh Paul Ekman, ada 7 ekspresi wajah yang bersifat universal, yang muncul dalam sepersekian detik dan lebih jujur daripada apapun yang bisa diucapkan seseorang. Mikroekspresi. Gerakan kecil yang muncul sebelum mereka sempat menyembunyikannya. Ekman bahkan membantu pelatihan agen keamanan dan intelijen untuk mengenali tanda-tanda ini. Dan ya, kamu pun bisa melatihnya. Tapi sebelum bicara tentang teknik, mari bicara tentang kesadaran. Kamu tidak akan bisa membaca orang kalau kamu sendiri tidak tenang. Kamu harus diam dulu di dalam, baru bisa mendengar keheningan orang lain. Pikiran yang sibuk dan ego yang bising akan membuatmu kehilangan sinyal-sinyal kecil yang sangat penting. Jadi langkah pertama adalah hadir. Utuh. Perhatikan. Dengarkan yang tidak diucapkan. Rasakan atmosfernya, bukan cuma pesannya. Dalam budaya kita, terutama di Asia, ada satu hal yang diajarkan sejak kecil. Tahu diri. Membaca suasana. Tidak memaksa bertanya, tapi peka terhadap perubahan nada, gestur kecil, tatapan singkat. Itu bukan kelemahan. Itu kecerdasan sosial tingkat tinggi yang diam-diam menjaga harmoni. Dan Nietzsche, yang bicara soal mengatasi diri sendiri dan menjadi makhluk yang lebih unggul, pasti sepakat. Kemampuan ini adalah bentuk dominasi sosial yang tak terlihat, tapi sangat efektif. Bayangkan kamu sedang di ruang rapat. Seseorang bicara panjang lebar, terlihat percaya diri. Tapi kamu perhatikan jemarinya menggenggam pulpen terlalu erat. Suaranya stabil,
tapi nadanya menahan napas di akhir kalimat. Kamu tahu dia tidak setenang yang terlihat. Kamu bisa menekan tepat di titik rapuh itu. Atau kamu bisa memilih tidak melukai, karena kamu sudah tahu letaknya. Itu pilihan, dan kekuasaan datang dari pilihan. Atau bayangkan kamu sedang berkencan, dan lawan bicaramu bilang bahwa dia terbuka dan jujur. Tapi kamu melihat matanya terus bergerak ke kanan atas tiap kali bicara tentang masa lalunya. Kamu tidak langsung menuduh, tapi kamu tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Kamu bisa memilih mundur, atau menunggu waktu yang tepat untuk bertanya. Tapi intinya, kamu sudah tahu, bahkan sebelum pertanyaanmu selesai. Itulah seni membaca manusia. Tapi ini bukan tentang menjadi licik, bukan juga untuk menghakimi. Ini tentang bertahan hidup, membangun koneksi yang lebih jujur, dan melindungi dirimu dari manipulasi atau tipu daya yang tersembunyi di balik kata-kata manis. Karena sejujurnya, kata-kata itu bisa direkayasa. Tapi tubuh? Hampir mustahil. Tubuh tidak bisa berbohong selamanya. Lalu bagaimana cara melatih ini secara nyata? Pertama, latih pengamatan. Amati wajah orang saat mereka kaget, senang, kecewa. Perhatikan bagaimana perubahan emosi muncul di alis, mata, bibir. Perhatikan gerakan tangan yang tidak sinkron dengan ucapan. Lihat bagaimana mereka duduk, menoleh, mengatur napas. Semua itu adalah kalimat tak bersuara. Kedua, kuatkan kesadaran dirimu sendiri. Semakin kamu sadar akan bahasa tubuhmu sendiri, semakin peka kamu terhadap bahasa tubuh orang lain. Kalau kamu bisa mengenali kapan kamu sendiri berpura-pura senyum atau menyembunyikan emosi, kamu akan lebih mudah mengenali saat orang lain melakukan hal yang sama. Ketiga, jangan buru-buru menyimpulkan. Bacalah dalam konteks. Satu gestur bukan bukti. Tapi pola berulang, dikombinasikan dengan intuisi dan ketenangan pikiranmu, itulah kekuatan. Dan terakhir, jangan gunakan ini untuk menjatuhkan. Gunakan ini untuk membaca situasi, untuk memilih pertempuran, untuk menghindari jebakan, untuk menyelamatkan dirimu dari kepalsuan, atau bahkan untuk lebih mendekati seseorang, karena kamu bisa memahami mereka lebih dalam. Bahkan sebelum mereka bisa mengungkapkan rasa sakitnya sendiri. Kalau kamu bisa tahu siapa yang sebenarnya takut, siapa yang hanya pura-pura kuat, siapa yang sedang bohong, hanya dari cara mereka duduk dan melihatmu. Kenapa kamu harus menunggu mereka berbicara? Itulah kenapa membaca manusia tanpa kata adalah salah satu bentuk kekuasaan paling halus. Tak terlihat, tapi berdampak. Tak bersuara, tapi membuat keputusanmu lebih akurat. Dan orang yang mampu membaca akan jauh lebih unggul dari mereka yang hanya tahu cara berbicara. Poin keenam, melatih suara batin agar tega dan tegas. Setelah kamu bisa membaca orang seperti buku, tanpa suara, tanpa isyarat yang kasar, cukup lewat ketenangan dan intuisi, tiba saatnya kamu membalik cermin itu ke dalam. Karena pada akhirnya, sebelum kamu bisa menguasai siapapun, kamu harus menguasai satu hal yang jauh lebih sulit. Suara di dalam kepalamu sendiri. Kita semua punya suara batin. Tapi pertanyaannya, siapa yang mengendalikannya? Kamu atau ketakutanmu? Kadang, saat kamu berada di situasi yang membuatmu ditekan, direndahkan, atau dimanipulasi, bukan suara orang lain yang paling melumpuhkanmu, melainkan bisikan dari dalam dirimu sendiri yang bilang, mungkin mereka benar. Mungkin kamu memang nggak sanggup. Mungkin kamu terlalu keras kalau kamu menolak. Dan disitulah letak medan perangnya. Di dalam kepalamu sendiri. Suara batin yang tidak dilatih akan selalu condong ke arah kelemahan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena naluri otak reptil kita memang lebih fokus pada selamat. Bukan pada menang. Ia ingin menghindar dari konflik, kabur dari tekanan, dan bertahan sebisanya. Tapi suara batin yang sudah terlatih justru bisa menegaskan batas, bisa berkata, tidak,
saat semua orang memaksa kamu untuk iya, dan bisa bertahan dalam keheningan saat dunia berisik menekanmu untuk tunduk. Nietzsche menyebutnya will to power, kehendak untuk berkuasa. Tapi bukan kuasa atas orang lain. Ini soal kuasa atas dirimu sendiri. Kuasa untuk mengatakan, aku tahu siapa aku. Bahkan ketika dunia mempertanyakanmu. Bahkan saat kamu tidak diakui. Bahkan saat semua yang kamu percaya sedang ditantang dari segala arah. Lalu bagaimana cara membangun suara batin yang kuat seperti itu? Bukan dengan berpura-pura kuat. Bukan dengan menyumpal mulut orang lain. Tapi dengan proses sunyi yang tidak banyak diketahui orang. Dimulai dari kejujuran. Kejujuran pada dirimu sendiri tentang ketakutanmu, harga dirimu, dan batasan yang perlu kamu jaga. Dari sana, baru kamu bisa mulai mengubah dialog internal yang awalnya menghakimi, menjadi suara yang membimbing. Satu cara yang sangat efektif adalah menulis. Bukan untuk dibaca orang lain, tapi untukmu sendiri. Menuliskan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang membuatmu diam saat kamu seharusnya bicara, atau sebaliknya. Jurnal seperti ini bukan curhat murahan, ini peta mental. Di situ kamu akan menemukan pola, dan kalau kamu tahu polanya, kamu bisa mulai membongkarnya. Cara kedua, afirmasi sadar. Ini bukan sekadar ucapan positif di depan cermin. Ini tentang memilih satu kalimat yang mewakili prinsip hidupmu dan mengulangnya bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu ingin menanamkannya ke dalam fondasi batinmu. Misalnya, aku tidak bertanggung jawab atas kenyamanan orang lain, tapi aku bertanggung jawab menjaga diriku sendiri. Ucapkan itu tiap pagi sebelum kamu keluar menghadapi dunia. Ulangi saat kamu ragu. Sampai itu menjadi bagian dari suaramu yang paling dalam. Lalu yang ketiga, kamu harus belajar tega. Tega bukan berarti kejam. Tega artinya kamu bisa berkata, cukup saat kamu tahu harga dirimu sedang diinjak. Tega artinya kamu bisa diam saat kamu sedang dilanda rasa ingin membuktikan. Dan tega juga berarti kamu bisa pergi, bahkan dari orang-orang yang kamu sayangi, ketika mereka menjadi racun bagi ketenangan jiwamu. Karena banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena mereka tidak bisa berkata tidak pada saat yang paling dibutuhkan. Dan yang bisa membuatmu kuat di momen itu, hanyalah suara batinmu sendiri. Dalam perjalanan sejarah, ada banyak tokoh yang menunjukkan kekuatan ini. Salah satunya, Nelson Mandela. Ia dikurung selama 27 tahun. Dipisahkan dari dunia, diabaikan, difitnah. Tapi keluar dari penjara, ia justru menjadi simbol kedamaian, bukan dendam. Mengapa? Karena selama itu, ia tidak sibuk menyalahkan dunia. Ia sibuk membangun dunia di dalam dirinya. Dan dari dunia itulah, suara batinnya tumbuh begitu kokoh, tak bisa diruntuhkan siapapun. Nah, kalau kamu bertanya, bukankah kalau suara batin terlalu kuat, kita bisa jadi kurang empati? Jawabannya tidak. Justru karena suara batinmu kuat, kamu tidak akan mudah dimanipulasi oleh drama orang lain. Kamu bisa memilih kapan membantu dan kapan berhenti. Karena kamu tahu, rasa iba yang tidak dibatasi akan mengorbankanmu. Dan mengorbankan dirimu terus-menerus bukanlah bentuk cinta. Itu bentuk pengabaian terhadap dirimu sendiri. Ada 3 pertanyaan sederhana yang bisa kamu latih setiap hari untuk memastikan suaramu tetap sehat. 1. Apakah ini sejalan dengan nilai yang aku yakini? 2. Apakah aku membuat keputusan ini karena takut atau karena yakin? 3. Kalau aku diam sekarang, apakah aku sedang bijak atau sedang takut? 3 pertanyaan ini akan membantumu mendengar isi kepala dan hatimu dengan lebih jernih. Karena kamu tahu, saat momen krusial datang, kamu nggak bisa minta waktu untuk berpikir lama-lama. Suaramu harus sudah siap, harus sudah tegas, harus sudah tega. Dan terakhir, tanyakan ini pada dirimu. Kalau kamu tidak melatih suaramu sendiri untuk berkata, cukup,
Sampai sini. Lalu siapa yang akan melindungi kamu saat dunia terus menekanmu dari segala arah? Jangan menunggu orang lain bicara untukmu. Jangan mengharap dukungan dari dunia yang belum tentu tahu apa yang kamu perjuangkan. Bangun suara batinmu sendiri. Tegaskan harga dirimu sendiri. Dan tanamkan dalam setiap langkah. Kamu tidak perlu berteriak untuk tegas. Kamu hanya perlu yakin bahwa suara di dalam tidak bisa dibungkam. Kesimpulan, setelah semua yang kita bahas, dari cara berjalan yang bisa mengintimidasi, kehadiran yang bisa menguasai ruangan tanpa suara, kekuatan diam yang strategis, dominasi mental yang halus tapi menghantam, membaca orang seperti buku hanya dari bahasa tubuh, hingga melatih suara batin, agar jadi perisai sekaligus pedang dalam hidup. Mungkin sekarang kamu mulai menyadari satu hal, bahwa untuk benar-benar mengakali siapapun, kamu tidak butuh teriak, tidak butuh debat, tidak butuh banyak kata. Kamu hanya butuh kendali. Kendali atas tubuhmu, kendali atas emosimu, kendali atas batinmu. Dan disitulah letak kekuatan sejati. Bukan dari tinggi suara, tapi dari dalam dada, yang tenang tapi tajam, yang diam tapi tak bisa diabaikan. Seperti yang Nietzsche sampaikan, kekuatan tertinggi manusia bukanlah memimpin kerumunan dengan suara keras, tapi menguasai dirinya sendiri sampai kerumunan secara alami memilih untuk mengikutinya. Bukan karena disuruh, tapi karena tidak bisa tidak, karena auranya terlalu kuat untuk diabaikan. Kita hidup di zaman yang bising, zaman yang membuat kita percaya bahwa semakin lantang kita bicara, semakin didengar. Tapi coba perhatikan, orang yang paling disegani seringkali bukan yang paling cerewet, bukan yang paling ramai, tapi yang kalau dia duduk diam, semua langsung merapikan sikap. Itu bukan sulap, itu adalah hasil dari seni diam, seni memahami, dan seni mengendalikan diri. Dan mungkin setelah ini, kamu akan lebih sadar bahwa setiap langkahmu bisa jadi pernyataan, setiap diammu bisa jadi tekanan, setiap tatapan tenangmu bisa memotong lebih tajam dari 1000 kata. Tapi ingat, semua ini bukan untuk jadi manipulator, bukan untuk jadi orang yang menjebak orang lain dengan aura palsu. Justru sebaliknya, ini tentang jadi versi paling jujur, paling utuh, dan paling kuat dari dirimu sendiri. Tanpa basa-basi, tanpa topeng, tanpa perlu pembuktian, kamu tidak harus mengubah suara dunia. Cukup kuasai suaramu sendiri. Kamu tidak harus mengendalikan semua orang. Cukup hadir dengan versi terbaik dirimu, dan lihat bagaimana dunia mulai menyesuaikan langkah. Dan kalau ada satu hal yang bisa kamu ambil dari semua yang sudah dibahas, maka mungkin ini. Kalau diam bisa membuatmu dihormati, ditakuti, bahkan diikuti. Masihkah kamu percaya bahwa yang paling didengar adalah yang paling keras suaranya? Sekarang, sebelum kamu tutup video ini dan kembali ke dunia yang penuh kebisingan, mari tarik napas sejenak. Bayangkan kamu melangkah ke suatu ruangan. Tidak satu kata pun kamu ucapkan. Tapi semua orang bisa merasakan sesuatu berubah. Dan bukan karena kamu pura-pura kuat, tapi karena kamu sudah membangun kekuatan itu dari dalam. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan itu dimulai sekarang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandangmu, bantu channel ini tetap hidup dengan klik tombol berlangganan. Cukup satu klik, tapi efeknya sangat besar untuk perjalanan kita bersama. Kita akan lanjut membahas topik-topik tajam dan penuh makna seperti ini. Karena suara terkuat seringkali lahir justru dari keheningan yang mengerti kapan harus bicara dan kapan harus cukup hadir. Jangan lupa berlangganan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap tajam, dan tetap jadi kamu yang diam, tapi tak pernah bisa disepelekan.